Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah Setetes Ilmu dari Ustadz Abdullah Zain LCMA. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan memetik, akan menuai buah dari yang dia tanam. Tergantung apakah dia nanamnya sesuatu yang baik, maka dia pun akan mengunduh sesuatu yang baik. Ketika dia menanam sesuatu yang jelek, maka dia pun juga akan mengunduh sesuatu yang jelek. Dan ini berlaku bukan hanya di dunia, termasuk juga di akhirat. Apa yang kita dapatkan di akhirat itu adalah buah dari perilaku kita di dunia. Orang masuk surga karena dahulunya dia mau beramal di dunianya. Orang masuk neraka karena dahulu ketika di dunia dia tidak mau beriman kepada Allah. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dimulai dari kuburan. Dari mana? Kuburan. Karena begitu orang meninggal dunia, masuk ke kuburan, berarti dia sudah berpindah alam. Dari dunia kemana? Ke akhirat. Sehingga kuburan itu diistilahkan oleh para ulama dengan barzakh. Alam napa? Barzakh. Barzakh niku batas. Napa? Batas. Batas antara nopo kalih nopo. Dunia dengan akhirat. Tapi itu sudah masuk ke akhirat. Ada kuburan yang sempit. Ada kuburan yang luas. Ada kuburan yang gelap. Ada kuburan yang terang. Ada kuburan yang dibukakan darinya pintu ke surga. Dan ada kuburan yang dibukakan darinya pintu ke neraka. Beda-beda antara satu kuburan dengan kuburan yang lainnya, walaupun ukurannya sama. Secara kasat mata yang kelihatan oleh kita ukurannya sama. Pinten? 1 kali 2 meter. Tapi orang yang ada dalam kuburan tersebut akan merasakan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Walaupun sama-sama ukurannya 1 kali 2 meter, tapi ada orang yang merasakan di dalam kuburannya luas. Maddal basar, kata Nabi SAW. Seluas mata memandang. Ambak, jembar, penak.
Dan ada orang yang sudah ukuran 1x2. Sempit tahu badan? Sempit. Dia merasa lebih sempit dari itu. Kata Rasulullah SAW, hatta takhtalifa adla'uhu. Dihimpit, dipres, sampai tulang belulangnya itu remuk. Ada 2 macam kuburan. 2 macam kuburan ini tergantung bagaimana kita di dunia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, anna halal abdi fil qabri kahalil qalbi fis sadri na'iman wa adaban wa sijnan wa intilaqa. Apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba di kuburan, apakah kuburannya akan luas atau sempit, padang apa peteng, mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab, tergantung bagaimana suasana hatinya ketika di dunia. Hatinya bagaimana dengan syariat Allah ketika di dunia? Hatinya bagaimana dengan firman Allah ayat Al-Quran? Hatinya bagaimana dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan aturan agama? Bagaimana hatinya ketika di dunia? Kalau misalnya hatinya ketika di dunia dengar perintah Allah, perintah Rasul, dengar ayat Al-Quran, dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya plong itu apa? Menerima. Orang kakian protes. Dening kaya kiye, mien bae ora kaya kiye. Ada protes dengan aturan agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti ini. Rasulullah SAW memerintahkan seperti ini. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami apa? Patuh. Dalam masalah agama, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, kita diajarkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ajaran Islam, tauhid. Bagaimana kita, hati kita ketika mendengarkan ajaran tauhid itu? Plong apa ora? Kita terima atau tidak? Ketika kita mendengarkan ajaran tauhid diajarkan oleh para ulama, oleh para ustaz, oleh para kiai, oleh para mubaligh, hatinya plong, mudah-mudahan kuburan kita jembar. Ketika ustaz mengajarkan begini loh cara beribadah sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang gak ada tuntunannya tinggalkan, yang ada tuntunannya kerjakan. Kita dengarkan nasihat itu akhirnya plong, mudah-mudahan kuburan kita jembar. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Wailul lil mutaffifin, cilaka wong sing curang. Napa niku sing curang? Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang yang curang itu pengen dapat hak, gak mau menunaikan kewajiban. Pengen gajian, mlebu kerjane bodoh. Nek gajian itu hak napa kewajiban? Hak.
mlebu kerja kewajiban. Pengine oleh hak mau melakukan kewajiban niku curang. Yang seperti itu diterima enggak hatinya plong? Plong apa? Mendengarkan ayat tersebut, ya, saya memang banyak salah, saya akan perbaiki. Seperti itu, apakah kalian ngeles? Nek kalian ngeles, berarti hatinya itu sempit dengan ajaran agama. Dan kemungkinan kuburannya juga bakalan apa? Sempit. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan dapat hidayah dengan ajaran Islam itu hatinya plong. Sebaliknya, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Dan orang yang Allah tidak inginkan kebaikan baginya, orang yang tersesat adalah orang yang mendengar ajaran Islam hatinya sempit. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 125. Intinya sapa nandur bakal ngunduh, nanjure apik yang ngunduhe apik, nanjure elek yang ngunduhe elek. Maka siap-siaplah kita terus menerima ajaran Islam dengan hati yang lapang supaya kuburan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.